Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Saya bersyukur sekali pagi ini dapat melayani saudara di GKY PIK hari ini, ya Pantai Indah Kapuk. Dan sebagian jemaat kecil jemaat ada di dalam ruangan ini. Namun saya yakin banyak sekali jemaat yang saat ini sedang berada di rumah. Saudara, dimanapun saudara-saudara berada saat ini, percayalah bahwa Tuhan pasti berbicara dengan cara yang sama. Dan saudara tidak akan kekurangan apapun di dalam ibadah ini karena Tuhan memberkati setiap ibadah yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Dalam kesempatan ini saya selaku Ketua STT Amanat Agung juga sekaligus ingin menyampaikan salam yang hangat dari keluarga besar STT Amanat Agung. Terima kasih untuk semua dukungan dan cinta kasih, support yang saudara-saudara berikan, yang kami rasa tidak berkesudahan. Itu yang membuat STT AA bisa maju sampai hari ini. Dan untuk itulah kita terus doakan agar dari STT kita ini saudara-saudara akan terus lahir hamba-hamba Tuhan yang baik, hamba-hamba Tuhan yang punya hati yang cinta Tuhan dan cinta jemaat, untuk mereka bisa mempersembahkan hidup dan panggilannya hanya untuk melayani Tuhan. Tentu dukungan doa ini lebih penting dari apapun juga. Saudara, hari ini saya akan membawakan satu khotbah dengan tema The Golden Rule. Ya, ini ada sebuah istilah di dalam sejarah gereja yang diletakkan kepada satu bagian teks Alkitab yang terambil dari Matius 7 ayat yang ke-12. Namun kita akan membacanya Matius 7 ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya, mari saya ajak saudara-saudara untuk berdiam di hadapan Tuhan dan berdoa memohon pencerahan dari Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami merasakan Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam penantian kami akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sungguh kami menantikan hari itu ya Tuhan, di mana setiap orang yang percaya kepadamu menikmati kelepasan yang sejati. Namun ketika Tuhan mengutus kami di tengah dunia ini, diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, pencobaan, pergumulan, kesusahan, kami percaya itu pun bagian dari rencana Tuhan dan panggilan Tuhan atas hidup kami yang telah diperlengkapkan dengan begitu baik oleh Tuhan yang telah memanggil kami itu. Karena itu biarlah firman-Mu akan selalu menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami, suluh bagi jiwa kami yang menuntun pikiran kami untuk tetap berfokus pada kebenaran firman. Untuk itulah Tuhan kami dapat bertahan dan terus melanjutkan hidup yang berat ini. Sampai satu saat Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan supaya ia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, tepat seperti yang Tuhan ingin katakan dan bicarakan kepada setiap kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang berbahagia adalah ya mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menaruh di dalam hatinya dan melakukan dengan setia dalam kehidupannya setiap hari. Saudara, di dalam seri khotbah di bukit yang sangat terkenal itu, ya mulai dari pasal yang kelima dari Matius ini,
Ada satu istilah penting dipakai oleh gereja selama berabad-abad, saudara-saudara, sebagai penggambaran prinsip utama ajaran Yesus yang sangat agung. Nah, kemudian disebutlah itu sebagai the golden rule, hukum emas. Jadi istilah golden rule ini ditetapkan sebenarnya oleh para penafsir di abad-abad awal gereja, saudara-saudara, dan kemudian baru mulai banyak dipakai, istilah ini dipakai oleh gereja-gereja sekitar abad ke-16, abad ke-17 gitu. Jadi istilah ini begitu kuat dan dibicarakan di banyak gereja untuk menegaskan tentang ketetapan Allah di dalam seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi yang secara brilian dirangkumkan dalam satu kalimat saja oleh Yesus Kristus, seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat yang ke-12 ini, yang dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Satu kalimat nampaknya sangat simpel, namun memunculkan begitu banyak interpretasi sebenarnya. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang mendengarkan Dia pada waktu itu bukan satu hal yang baru. Dan bukan juga satu hal yang pertama kali mereka dengar sehingga mereka katakan, wah ini hebat nih apa yang dikatakan oleh Yesus ini gitu. Saudara, model pengajaran serupa ini sering sebenarnya mereka dengar dari para rabi Yahudi. Meskipun struktur kalimatnya berbeda, tetapi mereka menganggap itu sama, mirip dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Jadi para rabi Yahudi itu memiliki ajaran yang mengatakan demikian. Do not do anything to anyone that you would not want them to do to you. Jangan melakukan apapun kepada orang lain yang kamu tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Terdengar mirip ya, meskipun struktur kalimatnya berbeda, tapi agak mirip memang kalau didengar secara sepintas, saudara-saudara. Jadi kalau saudara perhatikan dari struktur kalimat seperti yang dikatakan oleh Rabi Yahudi ini, memberikan satu kesadaran bahwa hidup yang kita jalani ini merupakan konsekuensi dari apa yang kita perbuat kepada orang lain. Saya ulangi ya saudara, jadi dalam struktur kalimat seperti ini dikatakan bahwa hidup kita sekarang ini yang kita jalani ini merupakan konsekuensi dari perbuatan kita kepada orang lain. Itu sebabnya ini disebut sebagai hukum timbal balik. Dan hukum timbal balik itu menjadi sangat populer sekali dipakai sebagai standar etika di dalam kita menjalani hidup. Bahkan mungkin saudara-saudara, etika semacam ini diserap dengan begitu kuat sampai pada zaman di mana kita hidup sekarang. Jadi pernyataan jangan melakukan ini supaya kamu tidak mendapatkan ini. Dan ternyata hukum semacam ini juga kita banyak temukan bukan hanya di dalam ajaran Yudaism atau yang diajarkan oleh para rabi itu, tetapi juga misalnya kalau saudara membaca kitab-kitab dari agama-agama yang lain. Katakanlah saya mengutip dari kitab sucinya Confucianism, Konghucu. Di dalam Analects 15 ayat 23 dikatakan demikian. Do not do to others what you do not want them to do to you. Jangan lakukan kepada orang lain apapun yang kamu sendiri tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Dan prinsip ini dipegang kuat oleh kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita dari ajaran Confucianism. Kemudian ajaran ini juga ditemukan di dalam kitab suci orang Hindu. Di dalam Mahabharata 5 ayat 1517. Di situ dituliskan, this is the sum of duty. Do not do to others what would cause pain if done to you. Ini adalah sejumlah kewajiban. Dalam kitab suci orang Hindu dikatakan demikian, jangan lakukan pada orang lain apa yang akan menyebabkan rasa sakit jika itu dilakukan kepadamu. Ternyata hukum yang serupa juga ada di dalam kitab suci kawan-kawan kita dari agama Buddha. Di dalam kitab Udana Varga
5 ayat yang ke-18 dikatakan, hurt not others in ways that you yourself would find hurtful. Jangan sakiti orang lain dengan cara yang jika diperlakukan kepadamu, kau pun akan tersakiti. Saudara, mencari dimanapun moral kehidupan seperti ini akan saudara temukan. Dan pada waktu itu murid-murid dan juga para pengikut Yesus yang mendengarkan ajaran ini menganggap apa yang dikatakan oleh Yesus ini sama dengan filsafat-filsafat yang mereka pahami sebelumnya atau bahkan di dalam ajaran yang dikatakan oleh rabi Yahudi. Jadi mereka pikir ini nggak ada perbedaannya dan ini adalah sebuah hukum yang umum ada di mana-mana. Seperti hukum moral yang sangat common, sangat umum sekali. Nah, jika kita mendengar kalimat dalam setiap ajaran ini memang kedengarannya kan hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Golden Rule yang seperti saya sebutkan tadi atau saudara baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-12 tadi. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya ada perbedaan yang sangat mendasar sekali dari apa yang Yesus katakan dengan apa yang diajarkan oleh banyak tradisi dan agama lain di dunia ini. Kalau saudara perhatikan ya, dari apa yang sudah saya sebutkan tadi di awal, semua kalimat yang dituliskan di dalam kitab-kitab tersebut rata-rata dituliskan dalam bentuk kalimat negatif yang ditandai dengan kata jangan. Jangan lakukan apapun kepada siapapun yang Anda tidak ingin hal itu diperlakukan kepada Anda. Jadi titik beratnya seperti saya katakan tadi ada hukum timbal baliknya. Seperti gini, jangan menipu orang supaya kamu sendiri tidak ditipu oleh orang. Jangan mencurangi orang supaya kamu sendiri tidak dicurangi. Jangan menyakiti orang supaya kamu sendiri tidak disakiti. Jangan memfitnah orang supaya kamu sendiri jangan difitnah. Jangan mengambil hak orang lain supaya hakmu tidak diambil oleh orang lain. Jelas sekali saudara-saudara, semua kalimat ini dibunyikan dalam bentuk perintah negatif yang mendorong orang jangan melakukan tindakan buruk ini jika kamu tidak ingin tertimpa hal buruk juga dalam kehidupanmu yang diperbuat orang lain kepadamu. Itu sebabnya saudara-saudara, tidak heran jika ajaran yang saya sebutkan tadi sangat percaya dengan yang kita kenal dengan istilah hukum karma, yaitu menerima ganjaran atas perbuatan tidak baik yang dilakukan kepada orang lain. Itu ada hukum karmanya katanya. Maka ajaran-ajaran semacam ini sangat percaya betul dengan apa yang namanya hukum karma itu. Tetapi yang Yesus ajarkan di dalam Golden Rule sungguh sangat berbeda. Yesus tidak mengajari kita untuk tidak berbuat yang jahat pada orang lain agar sesuatu yang buruk tidak terjadi pada diri kita. Itu sebabnya Yesus tidak mengawali kalimat ini dengan kata jangan. Gak ada, tidak ada kata jangan. Seperti yang diucapkan oleh para rabi-rabi Yahudi atau seperti yang tertulis dalam banyak kitab suci yang lain. Yaitu jangan berbuat yang tidak baik supaya kamu tidak menerima yang tidak baik juga dari orang lain. Tetapi yang sangat tegas Yesus katakan, perhatikan struktur kalimat ini dengan baik. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dari seluruh terjemahan versi bahasa Inggris yang saya paling suka dan yang saya pikir ini paling tepat dengan tulisan di dalam kitab suci yang ditulis dalam bahasa Yunani adalah dari versi NRSV, New Revised Standard Version. Kalau saudara punya, di situ dikatakan begini, in everything do to others as you would have them do to you. In everything do to others. Dalam segala sesuatu lakukanlah kepada orang lain sebagaimana yang ingin orang lain juga akan lakukan kepadamu.
Jadi saudara-saudara, dari catatan ini yang sangat penting di sini adalah untuk kita ketahui, Yesus tidak mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain supaya mereka melakukan kebaikan juga kepada kita. Bahwa kita berharap orang lain melakukan yang baik kepada kita, that's normal. Tetapi ada satu bagian yang melampaui kebaikan yang akan kita terima. Kalaupun kita menerima yang tidak baik dari apa yang orang lain lakukan kepada kita, you still have to do good in everything. Kamu harus tetap melakukan apa yang baik kepada orang lain in everything, dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, sebab sangat mungkin dalam hidup kita ini, saudara-saudara, ya, kita tidak menerima kembali kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain. Kita tidak menerima kembali apa yang sudah kita lakukan kepada yang baik, kepada orang lain. Jadi ini bukan masalah tentang tabur tuai. Kalau kita menabur baik, kita akan menuai yang baik. Bukan itu sebenarnya di dalam golden rule ini. Kamu melakukan apa yang baik dan itu tidak berbalik baik kepadamu, that's okay. In everything, you have to do the good things to others. Dalam segala sesuatu, kamu harus melakukan apa yang baik kepada orang lain. Jika demikian maksud dari perintah ini, saudara-saudara, maka sesungguhnya the golden rule adalah satu perintah yang sangat sulit untuk dijalankan. Siapa orang yang bisa melakukan kebaikan kepada orang lain in everything, dalam segala sesuatu? Bukankah kita ini adalah orang yang sangat menimbang-nimbang sekali perbuatan orang kepada kita? Kita ukur perbuatan orang lain kepada kita untuk kita bisa memberikan ukuran yang sama kita berikan kepada orang lain. Saudara, itu sebabnya Yesus sendiri menggambarkan sikap atau perbuatan ini seperti orang yang berjalan masuk ke jalan yang sempit dan sesak, dengan mengatakan di ayat yang ke-14, sebab sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatkannya. Dengan kata lain, teks ini atau golden rule ini ditutup dengan satu pernyataan, memang susah ini. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Tetapi orang yang melakukannya dan dia mau masuk ke jalan yang sempit dan sesak itu, disitulah dia akan menemukan the true life, kehidupan yang sejati. Saudara, seorang penafsir perjanjian baru bernama D.A. Carson, ya, dia mengatakan bahwa apa yang Yesus katakan di dalam golden rule ini merujuk dengan sangat kuat pada hukum yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Sebuah kitab yang ditulis tahun 1450 sebelum Masehi. Sebelum Yesus mengatakan apa yang dikatakan kepada murid-murid, Imamat sudah mencatat demikian. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. I am the God. Akulah Tuhan, katanya. Itu sebabnya, saudara-saudara, dengan cara yang berbeda namun sama, secara konsisten Yesus mengatakan dan dicatat juga oleh Matius di dalam hukum yang utama dan terutama. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau saudara perhatikan kalimat berikut pada hukum yang dituliskan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 ini, Yesus mengatakan pada bagian akhir dari hukum ini persis sama kalimatnya dengan apa yang dia katakan di dalam golden rule, yaitu pada kedua hukum ini atau pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Juga tertulis di dalam golden rule yang tadi kita baca. Maka jelas di sini, saudara-saudara, bahwa the golden rule ini adalah sebuah hukum yang meletakkan kasih itu sebagai landasan dari perbuatan baik kita
kepada sesama. Jadi ukurannya pada waktu kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, bukan orang lain itu juga harus membalasnya kepada kita. Atau kita menemukan kebaikan dari orang lain maka kita bisa melakukan yang baik kepadanya. Bukan. Karena Yesus berulang kali mengajarkan apabila kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, itu bukan berarti supaya orang itu membalas kebaikan itu dengan berbuat baik juga kepada kita. Bukan itu. Dan itu bukan ajaran yang berkali-kali Yesus katakan. Tetapi perbuat kebaikan hati dan perbuatan baik yang ditujukan orang lain di dalam ajaran Kristen yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya, kepada murid-murid pada waktu itu dan yang kita dengarkan hari ini adalah sebuah nilai yang tidak pernah dimaksudkan agar kita mendapat balasan kebaikan dari orang lain pada waktu kita melakukan hal yang baik kepada orang. Jadi pada waktu kamu berbuat baik, jangan mikir bahwa kebaikan itu akan berbalik padamu. Jangan dengan konsep itu. Dalam ajaran Kristen, perbuatan dan sikap baik terhadap orang lain itu murni berdasarkan kasih yang di dalamnya tidak pernah ada tuntutan pengembalian atau timbal balik. Itulah yang membedakan antara ajaran Kristen dengan ajaran manapun di dunia ini. Itu sebabnya di dalam ajaran kita tidak menganut hukum karma. Gak ada itu. Yang ada adalah kita in everything have to do good to others. Dalam segala sesuatu lakukan yang baik kepada orang lain. Berbalik baik kepada kita atau tidak, tetap lakukan yang baik. Jadi ini sungguh ajaran yang dikatakan radikal. Berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh kebanyakan tradisi dan agama yang lain. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dengan mengatakan apapun yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu, lakukanlah itu lebih dulu kepada mereka. Saudara, jelas hal itu menunjukkan kalau di dalam kalimat yang Yesus katakan di dalam golden rule ini, kekuatan dari kalimat ini bukan negatif fashion atau bukan negatif comment, bukan perintah yang bersifat negatif. Makanya tidak ada kata do not, tidak ada kata jangan. Tetapi kalimat di dalam golden rule ini justru menunjukkan satu dorongan perbuatan yang proaktif. Dorongan perbuatan yang secara aktif itu harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Jadi jelas sekali saudara-saudara, secara aktif kita dituntut lebih dulu untuk menunjukkan kepada orang lain apa yang terbaik yang bisa kita lakukan kepadanya. Melelahkan tidak? Melelahkan. Makanya Tuhan bilang kalau mau ikut aku pikul salib. Ya emang berat saudara-saudara. Kalau kamu mau ikut aku sangkal diri. Nah ini beginilah caranya Tuhan mengajar kita. Tapi berapa banyak orang Kristen yang mau tunduk kepada ajaran yang seperti ini. Kita yang dituntut untuk selalu, saya katakan selalu, in everything itu artinya selalu kita yang dituntut untuk berinisiatif lebih dulu dalam hal melakukan berbagai tindakan kasih kepada sesama. Maka gak cocok kalau orang Kristen mengatakan, kenapa harus saya duluan? Ya memang kamu harus duluan. Dalam kita mengulurkan tangan, mengasihi, memberi, mengampuni, menghilangkan dendam, apapun itu. Kenapa harus saya? Kenapa saya? Kenapa gak orang lain dulu? Ya memang kamu duluan, kita yang harus duluan. Karena itu tindakan yang disebut dengan, para bapak gereja mengatakan, the golden rule. It's too radical, terlalu radikal untuk dilakukan oleh orang yang disebut manusia seperti kita yang penuh dengan kelemahan. Tetapi Tuhan meminta kita melakukan hal ini. Jadi kasihlah saudara-saudara, hanya kasih dari Allah yang tinggal di dalam hati kita inilah yang bisa mendorong kita untuk selalu bersikap proaktif di dalam kita mengasihi orang lain, berbuat baik kepada orang lain, selalu memulai lebih dulu untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita meskipun itu tidak berbalas. Maka terhadap ajaran ini, saudara ya, terhadap apa yang tertulis di dalam Matius 7 ayat yang ke-12 ini di dalam tafsirannya,
D.A. Carson kembali menegaskan, the command to love is what separates the Christian ethic from every other religion's ethic. Perintah untuk mengasihi itulah yang memisahkan etika Kristen dari semua etika yang diajarkan oleh agama di dunia ini. Dan dikatakan, in fact, the Bible's championing of love includes the radical command to love even one's enemies. This is unheard of in other religions. Dan dikatakan bahwa pada kenyataannya Alkitab dengan tegas menempatkan kasih sebagai perintah yang sangat radikal untuk dilakukan, yaitu kita bahkan harus mengasihi orang yang membenci kita, atau orang yang memusuhi kita, atau orang yang bersepakat jahat kepada kita. Dalam hal ini tidak pernah terdengar dan tidak pernah diajarkan oleh tradisi atau agama apapun di dunia ini. Demikian Carson menutup tafsirannya terhadap Matius 7 ayat 12. Saudara, berbagai contoh kasus yang dapat kita temukan di sepanjang Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita bisa temukan begini. Misalnya, ketika bangsa Israel itu betul-betul dibikin hancur dan sengsara dalam masa pembuangan di Babel, karena mereka hidup dalam penderitaan, penindasan, penghinaan, begitu saudara, terhina. Namun Tuhan mengajari mereka untuk tetap memandang kepada Tuhan dan tidak membalas perbuatan jahat yang menimpa mereka. Maka kemudian Yeremia itu menuliskan satu bagian penting di dalam kitab Ratapan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ratapan 3 ayat 27 dan 30 dikatakan demikian. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Tetapi adalah baik menantikan Tuhan dengan diam. Saudara, kemudian kata ini diambil oleh Lukas. Di dalam salah satu bagian Injilnya dikatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saudara, ini kan satu gambaran bahwa kalau orang Kristen memahami kasih Kristus di dalam dirinya, kasih Kristus di dalam dirinya itu adalah identitasnya. Itu bukan sebuah tabungan perasaan yang kalau diambil satu-satu bisa habis gitu. Ada sih ajaran yang mengatakan seperti itu. Kasih itu secara emosional itu seperti tabungan perasaan yang kalau dicabut satu-satu lama-lama habis, makanya kita ngebales apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Tapi di dalam ajaran Kristen, kasih itu bukan tabungan perasaan. Kasih itu identitas. Seperti halnya yang Yohanes katakan, Allah adalah kasih. Maka orang Kristen juga adalah kasih. Christian is love, as God is love. Orang Kristen itu adalah kasih, sama seperti Allah adalah kasih. Jadi identitas itu bukan perasaan, kasih itu bukan perasaan yang ditabung dalam emosi kita. Tapi kasih itu adalah identitas, mau diapain pun, mau dihancurin pun, mau dibuat sengsara sekalipun, dibunuh sekalipun. Kasih itu tidak bergerak atau beralih dari hidup kita. Saudara, dengan hal inilah kita bisa mengatakan, jadi seburuk apapun yang orang lain perlakukan kepadaku, aku tetap harus mengasihinya, apapun keadaannya. Saudara, nilai hidup kita di dalam Kristus ini ditentukan dan terbentuk dari seberapa besar kasih yang kita berikan dan apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Apakah kita bisa dengan sungguh-sungguh mengasihi orang yang telah melukai hati kita dan mengasihinya tetap dengan sepenuh hati? Apakah kita bisa mengampuni dengan sepenuh hati orang-orang yang menyakiti dan mempermalukan hidup kita?
Apakah kita bisa menerima dengan tulus hati seorang yang telah memfitnah atau menghina kita? Apakah kita bisa menerima dan mengasihi dengan sepenuh hati suami atau istri yang telah berselingkuh di belakang kita? Kira-kira keputusan apa yang akan diambil? Ini kan keputusan moral, tapi bukan in the common moral yang seperti diajarkan oleh dunia ini. Tetapi moral kita, keputusan moral kita itu benar-benar berdasarkan love, God's love, kasih Allah. Makanya Tuhan mengatakan ini seperti melewati jalan yang sempit dan sesak, sulit. Tapi jalan ini kalau dapat dilalui, itulah jalan yang membawa kita pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di dalam Kristus, di mana kita merasa bebas. Even kita masih tinggal di dunia ini, tapi hati, pikiran, jiwa kita bebas. Gak ada kebencian, gak ada dendam, gak ada pahit, gak ada kecewa. Jalan terus karena percaya bahwa Tuhan telah memenuhi hidup kita dengan cinta. Satu kali saudara, saya tutup khotbah ini dengan satu cerita yang saya alami sendiri. Jadi satu kali saya berkhotbah di satu gereja, saya berkhotbah tentang pengampunan. Lalu setelah pulang, biasa ya seperti sebelum pandemi dulu, kita jalan untuk bersalaman dengan hamba Tuhan di depan pintu. Lalu kemudian pada waktu bersalaman itu ada seorang jemaat bapak-bapak mengatakan kepada saya, "Bu, bolehkah saya bicara sama ibu?" Saya bilang, "Oh ya boleh Pak." Jadi setelah selesai salaman itu, saya bicara sama dia di satu ruangan, dan kemudian dia bercerita, dan dengan begitu sedih, belum cerita dia sudah mengalir air matanya bapak-bapak nih saudara-saudara, karena dia merasa ini sangat menyakiti hatinya yang terjadi pada dirinya. Dia katakan bahwa dia belum lama ini ditipu oleh sahabat baiknya sendiri dalam bisnis yang dijalaninya. "Bisnis saya ini gak besar Bu, tetapi itu bisa untuk saya hidup. Tetapi yang saya heran, kenapa dia, kawan baiknya itu, kok bisa membawa lari sebagian uang dalam yang untuk diputar itu tidak diputarkan gitu, tapi dibawa lari oleh sahabatnya sendiri." Jadi dia sendiri merasa gak habis pikir bagaimana mungkin sahabatnya itu tega gitu melakukan hal itu kepadanya. Uang yang dibawa lari itu gak sedikit kalau menurut ukuran saya, nilainya ratusan juta. Jadi bapak ini dengan susah hati mengatakan, "Saya tahu seperti yang ibu khotbahkan tadi, bahwa Tuhan mengajari kita untuk mengampuni. Tapi Bu, dalam kehidupan realita kita ini, kehidupan nyata ini sulit sekali untuk dilakukan. Saya sudah membawa kasus ini ke pengadilan," katanya. "Uang yang saya keluarkan untuk urusan ini sampai ke pengadilan itu juga udah banyak. Udah puluhan juta habis untuk proses ini sampai ke pengadilan. Tapi kemudian hati saya jadi gelisah. Dengar khotbah ibu, hati saya lebih gelisah lagi," katanya. "Apakah memang ini yang harus saya lakukan kepadanya? Karena sebenarnya orang ini, teman saya ini, berkali-kali dia sudah minta maaf kepada saya dan berusaha untuk mengembalikan dengan cara mencicil. Cuman saya nggak bisa terima itu, gitu. Saya benci betul kepada dia." Akhirnya saudara-saudara, saya bingung apa ya yang saya harus lakukan. Lalu kemudian kami bicaralah. Saya tidak jelaskan apa yang saya katakan kepadanya. Tetapi yang saya ingin katakan saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen, meskipun dia bertahun-tahun menjadi Kristen, sudah ratusan bahkan ribuan kali firman Tuhan ia dengarkan dan ia baca, namun tetap merasa bingung dan sulit untuk melakukan itu. Makanya betul yang bapak-bapak gereja katakan, this is a radical love. Ini betul-betul sangat radikal cinta yang seperti ini untuk dilakukan. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita tidak punya pilihan lain sebenarnya kecuali untuk taat. Kita mengatakan ini golden rule, tapi kita taruh di mana golden rule ini dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita masukin aja ke dalam laci ya, lalu kemudian kita jalan dengan moral yang sangat umum yang diterima oleh dunia pada hari ini. Lalu apa bedanya kita orang Kristen dengan orang-orang yang belum di dalam Kristus? Saudara, itu sebabnya perintah yang disebut sebagai golden rule ini dikatakan oleh seorang teolog demikian: obeying the Christian imperative to love others is a mark of a true Christian. Menaati perintah untuk mengasihi orang lain merupakan tanda bahwa dia adalah seorang Kristen yang sejati. Saudara, bahkan
dengan keadaan ini kita bisa mengatakan, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan kalau kasih kita kepada sesama kita itu belum beres. Relasi kita dengan sesama masih dilumuri dengan kebencian dan dendam dan sulit untuk mengampuni. Bagaimana kita bisa katakan bahwa kita ini hidup di dalam kasih Allah yang sempurna itu? Saudara, biarlah kasih Allah itu bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya kita katakan di bibir kita, tapi itu harus nyata, nampak di dalam identitas diri kita sebagai seorang Kristen yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tidak ada hal lain yang harus kami perjuangkan di dalam hidup ini kecuali kami harus belajar mengasihi sesama kami secara radikal, ya Tuhan. Ada banyak hati anak-anak Tuhan sampai hari ini diselimuti dengan kabut yang pekat karena sulit untuk mengasihi orang yang telah melukai dirinya. Tuhan, kami berdoa biarlah ajaran yang sangat agung yang Tuhan tetapkan dan berikan kepada kami meskipun sulit, meskipun seperti masuk ke jalan yang sempit dan sesak, tapi ajari kami dan berikan kami kemampuan untuk memilih berjalan di jalan itu Tuhan, supaya kami dapat memberikan kasih kami secara sempurna seperti Tuhan telah mengasihi kami dengan cara yang sangat sempurna. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya firman ini membekali hidup kami dengan lebih baik, menghadapi hari-hari yang berat, menghadapi relasi-relasi yang sulit, menghadapi begitu banyak tekanan. Tapi kasih yang semacam ini, kami yakini bahwa kasih inilah yang membebaskan kami dan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.